Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pisiko Edu TV. Selamat datang di channel Pisiko Edu TV. Apa kabar kalian semua? Saya doain kalian baik-baik saja ya. Ya, kenalkan, nama saya Ferry Martondi, NIM 2015040088. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Winda Rahayu, NIM 2015040069. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi terkait postur atau tipologi. Sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baiklah, untuk selanjutnya, marilah kita simak pembahasan terkait pengertian dan macam-macam tipologi yang akan disampaikan oleh Winda Rahayu. Perkenalkan, nama saya Winda Rahayu dengan NIM 2015-040069. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian postur secara umum, serta pendapat para ahli mengenai postur ini. Dan nantinya, saya juga akan menjelaskan mengenai macam-macam postur dalam komunikasi. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai pembahasan kali ini dari pengertian postur secara umum. Pengertian postur secara umum. Postur secara bahasa diartikan sebagai sikap tubuh atau sikap badan, yaitu posisi tubuh ketika berdiri atau duduk. Cara seseorang memposisikan tubuhnya saat berbicara banyak menyampaikan sikapnya. Orang bisa mengatakan banyak tentang kedudukan sosial seseorang hanya dengan mengamati postur tubuhnya. Postur manusia dapat memberikan petunjuk tentang kondisi psikologis dan emosi orang-orang yang terlibat di dalam proses komunikasi nonverbal. Postur juga bisa mengidentifikasikan karakter, temperamen, kondisi emosi, dan sikap. Menurut Mahrabian, terdapat 3 makna pesan postur pada saat melakukan komunikasi. Di antaranya yaitu imediasi, yaitu ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang diajak bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. Yang kedua, power, yaitu mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Yang ketiga, responsiveness, yaitu individu dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan, baik itu negatif ataupun positif. Postur dapat digunakan untuk menentukan tingkat perhatian, perbedaan status, dan tingkat kesukaan seseorang terhadap orang lain yang tergantung pada keterbukaan tubuh. Postur tubuh bisa berubah tergantung pada situasi. Contohnya, ketika seseorang berada dalam situasi yang mengancam, maka tubuh seseorang akan mengencang dan menjadi kaku. Postur tidak hanya mempengaruhi kesan dan citra seseorang, bahasa tubuh pun dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Misalnya, orang yang memiliki postur tegak memiliki kecenderungan yang optimis. Ia akan menganggap kegagalan merupakan jalan menuju kesuksesan dan sebuah tantangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian postur, dan sekarang masuk kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai macam-macam postur dalam komunikasi. Dalam komunikasi ini terdapat 2 macam postur. Yang pertama ada postur terbuka dan postur tertutup. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Para ahli mengatakan bahwa terdapat 2 postur di dalam komunikasi. Yang pertama, yaitu postur tertutup. Artinya ada upaya melindungi dengan menggunakan tangan dan bagian-bagian yang mudah terkena bahaya yang bisa mematikan, seperti perut, dada, organ vital, dan tenggorokan. Contohnya, seseorang yang berdiri atau duduk apabila ia merasa terancam, maka akan menempatkan kedua tangan di bagian depan tubuh, di depan mata, perut, atau bagian bawah. Maka ia akan melipatkan kakinya atau posisinya sedikit miring dari orang yang berinteraksi dengannya. Postur tertutup dapat menunjukkan perasaan khawatir, curiga, dan berhati-hati, dan menyiratkan ketidaknyamanan. Selanjutnya yaitu postur terbuka. Artinya mencerminkan tingkat kepercayaan atau penerimaan seseorang terhadap orang lain. Postur terbuka digunakan untuk mengkomunikasikan keterbukaan atau minat pada seseorang dan kesiapan untuk mendengar. Materi selanjutnya, kategori postur dalam komunikasi. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Kategori postur di dalam komunikasi. James pada tahun 1932 mengidentifikasikan 4 kategori postur tubuh, yaitu 1. Condong ke depan, yaitu menunjukkan makna penuh perhatian.
Yang kedua, menarik diri ke belakang atau pergi atau membalikkan badan dan kepala yang bermakna negatif dan penolakan. Yang ketiga, mengembangkan tubuh atau anggota badan yang bermakna bangga dan sombong. Yang keempat, tubuh condong ke depan, kepala menunduk, bahu berkulai, dan dada menekuk yang bermakna depresi, tertekan, sedih, dan putus asa. Sedangkan Albert Mahrabian menyatakan makna postur yang terdapat pada bagian tubuh yaitu 1. Sikap kepala menarik dagu ke dalam. Di leher ada pembuluh darah yang sangat penting di sepanjang saluran pernapasan. Dengan demikian, dagu ke dalam berarti leher terlindung. Postur tubuh ini menunjukkan adanya rasa aman dan yakin pada diri sendiri, serta siap memperhatikan lingkungan dan bertindak. Namun, menggelengkan kepala secara berlebihan bisa diartikan sombong. Melemparkan, menggelengkan, memutar kepala dengan cepat ke arah belakang. Bila sikap ini disertai dengan pandangan kesediaan menghadapi sesuatu, bisa diartikan menantang. Sedangkan bila sikap ini dilakukan dengan tenang, maka muncul kesan otoritas, berwibawa, dan berkuasa. Kepala dengan lemas dikebelakangkan. Memutar kepala sehingga tidak menghadap penuh, disertai pandangan mata dari sudut mata, berarti curiga. Memutar kepala ke arah berlawanan, membuang muka, bisa diartikan ingin mengusir pikiran yang mengganggu. Dalam hubungan sosial bisa bermakna bersedia dipimpin atau diperintah, sedangkan memejamkan telinga karena ingin mendengar baik-baik atau memusatkan perhatian ke arah suara. Bahu mengangkat, bahu merasa terancam. Tidak yakin pada diri sendiri, merasa tidak pasti. Menurunkan bahu, perasaan bebas. Yakin atas diri sendiri. Berganti-gantian mengangkat menurunkan bahu, perasaan bebas. Yakin atas diri sendiri. Berganti-gantian mengangkat dan menurunkan bahu, ragu-ragu, bahu digerakkan ke belakang, perasaan berkuasa. Kesedihan bertindak dan kemauan. Bahu digerakkan ke depan, merasa lemah. Menyerah. Bahu digerakkan ke belakang, merasa berkuasa. Kesedihan bertindak dan kemauan. Bahu digerakkan ke depan, merasa lemah, menyerah. Bahu digerakkan ke depan, terkejut dan takut. Badan bagian atas, badan berhubungan dengan pernapasan. Membesarkan dan menyampaikan rongga dada. Membesarkan rongga dada, menyombongkan diri. Kesediaan untuk bertindak, menyempitkan rongga dada penakut, tidak pernah gembira, pasif. Bagian bawah dada terdapat perut dengan organ-organ yang lunak. Supaya organ-organ itu bekerja dengan baik, maka bagian bawah dada harus bebas dari gangguan atau tekanan. Jika sikap badan bebas berubah, terutama jika merasa terancam, maka orang akan berusaha melindungi orang-orang tersebut dengan cara membungkukkan dada dan menenggangkan perut. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Saya Ferry Martondi dan rekan saya Windar Hayu. Jika ada salah kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang kami paparkan dapat membantu teman-teman semua, terutama para pencinta channel Edu TV. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, dadah.